Dalam sejarah ekonomi Indonesia, pinjaman luar negeri adalah keniscayaan. Tapi siapa yang memanfaatkannya lebih bijak? Siapa yang meminjam untuk rakyat? Dan siapa yang justru menambah beban rakyat? Di era Presiden Soeharto, pinjaman luar negeri diarahkan untuk membiayai sektor-sektor produktif rakyat, dari pertanian, irigasi, koperasi, hingga program perkebunan inti rakyat. Utang dari Bank Dunia, ADB atau Asian Development Bank, hingga CGI atau Consultative Group on Indonesia digunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Presiden Soeharto dengan tegas menyampaikan, tabungan rakyat bukan untuk melunasi utang luar negeri. Pinjaman asing harus menghasilkan nilai tambah. Tidak perlu takut, ada yang mengatakan, wah ini anak-anak nanti ditipu saja dihapusi oleh pemerintah, dihapusi oleh Pak Guru, Bu Guru. Itu supaya menabung akhirnya untuk bayar pinjaman yang sudah bermiliar-miliar jumlahnya. Tidak perlu takut. Menabung untuk menyusun modal guna pembangunan. Soal pinjaman sudah bisa bayar sendiri. Pernah saya katakan itu. Dari mana bayarnya, Pak? Kok bisa membayar 100 miliar US dollar bisa bayar di mana? Di beberapa tempat sudah saya jelaskan bahwa semua pinjaman itu kita gunakan bukan untuk dimakan, lantas menjadi tai, itu saja tidak. Ya dong. Tapi kita gunakan untuk membiayai proyek-proyek itu. Gitu. Sampai proyek-proyek itu adalah berhasil. 2 dekade kemudian, arah pinjaman berubah. Di era Presiden Joko Widodo, total utang pemerintah melonjak dari sekitar 2.600 triliun rupiah di tahun 2014 menjadi lebih dari 8.400 triliun rupiah di tahun 2024. Bukan hanya jumlahnya yang membengkak, tapi juga bunganya. Tahun 2024, pemerintah harus membayar hampir 500 triliun rupiah hanya untuk bunga utang. Angka ini lebih besar dari anggaran pendidikan dasar dan hampir 5 kali lipat dari anggaran pertanian. Pertanyaannya, utang sebanyak itu untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk megaproyek yang belum tentu menjawab kebutuhan dasar? Presiden Soeharto meminjam untuk membangun dari bawah. Presiden Jokowi meminjam untuk membangun dari atas. Di era Presiden Soeharto, rakyat diajak menabung dan berani meminjam demi usaha kecil. Di era Presiden Jokowi, rakyat justru menjadi penonton atas utang yang dibayar lewat pajak dan inflasi. Hari ini, kita melihat 2 wajah utang luar negeri. Satu sebagai alat pemberdayaan, satu lagi sebagai potensi beban masa depan. Dan sejarah akan mencatat siapa yang membangun dengan keberanian dan siapa yang meninggalkan tagihan untuk generasi selanjutnya.